Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asna Mufidah, NIM 12204183153 Tadris Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi, relasi, dan fungsi. Langsung saja kita ke penjelasannya. Relasi itu merupakan hubungan. Karena relasi merupakan hubungan, jadi harus ada hal yang dihubungkan, yaitu dua hal yang harus dihubungkan. Dalam hal ini, yang harus dihubungkan adalah himpunan. Kita misalkan himpunan A dan himpunan B, sehingga kalau disimpulkan, relasi itu merupakan aturan yang untuk memasangkan anggota-anggota dari himpunan A ke anggota dari himpunan B. Seperti contoh yang ada di layar, yaitu terdapat tabel mengenai nama siswa serta pelajaran yang disukai. Nah, dalam hal ini kita dapat membuat relasi dari dua himpunan tersebut. Yang pertama, misalkan A. Nah, himpunan A ini adalah himpunan dari nama-nama siswa. Kemudian yang B, kita misalkan himpunan B merupakan pelajaran yang disukai. Nah, jadi kita dapat membuat relasi dari hubungan-hubungan tersebut. Langsung saja kita menuju ke cara menyatakan suatu relasi. Nah, di sini terdapat 3 cara menyatakan suatu relasi, yaitu yang pertama menggunakan diagram panah, yang kedua menggunakan diagram kartesius, dan yang ketiga menggunakan himpunan pasangan berurutan. Kita menggunakan data dari tabel yang tadi. Yang pertama kita menggunakan diagram panah. Nah, di sini terdapat dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A ini merupakan nama-nama dari siswa tadi, kemudian yang himpunan B merupakan pelajaran yang disukai. Jadi kita tinggal menghubungkan, misal Abdul. Nah, Abdul ini menyukai matematika dan IPA. Kita hubungkan saja langsung Abdul, kita tarik garis panahnya menuju ke pelajaran matematika dan pelajaran IPA. Begitupun dengan Budi. Nah, Budi di sini menyukai IPA, IPS, dan kesenian. Kita tarik saja langsung garisnya. Budi kita tarik garis ke himpunan B, yaitu IPA, IPS, dan kesenian. Begitupun seterusnya sampai menuju ke elok. Langsung ke diagram kartesius. Diagram kartesius dari himpunan A dan himpunan B. Garis yang horizontal ini menunjukkan himpunan A ya, yaitu nama dari siswa. Kemudian garis vertikal, yaitu yang ke atas itu B, menunjukkan pelajaran yang disukai. Nah, kita tinggal tarik garis, kita kasih nama dulu pertama, kita urutkan sesuai dengan yang ada di tabel, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, kemudian Elok. Nah, dari nama-nama itu kemudian pada garis horizontalnya kita tambahkan nama-nama pelajaran yang disukai. Kita tinggal menarik titik-titiknya sesuaikan dengan nama dan pelajaran yang disukai. Misalkan Abdul. Nah, Abdul ini kan menyukai matematika dan IPA, sehingga ya kita tinggal meletakkan titik pada koordinat yang sesuai, yaitu Abdul titiknya ada di matematika dan IPA. Begitupun seterusnya. Yang selanjutnya adalah mengenai himpunan pasangan berurutan. Di sini himpunan pasangan berurutan kita tinggal menyesuaikan dengan himpunan A dan himpunan B. Himpunan pasangan berurutan di sini, misal yang pertama nama siswanya adalah Abdul. Kita tulis saja Abdul, pelajaran apa yang disukai, yaitu matematika, IPA. Jadi kita tulisnya Abdul, matematika. Kita letakkan kurungnya lagi, kemudian kita koma Abdul, IPA. Nah, begitupun seterusnya. Yang selanjutnya mengenai pengertian dari fungsi. Apa sih fungsi itu? Nah, jadi fungsi itu merupakan pemetaan. Pengertiannya adalah fungsi itu lebih jelasnya merupakan relasi khusus yang memasangkan tepat satu anggota di himpunan A ke satu anggota di himpunan B. Jadi seperti ada di contoh ya, contoh fungsi serta bukan fungsi. Nah, jadi kenapa yang pertama itu merupakan fungsi? Karena pada himpunan A dan himpunan B itu dipasangkan tepat satu anggota, semuanya dipasangkan satu-satu, jadi itu fungsi. Kemudian yang
Selanjutnya, kenapa dinyatakan dengan fungsi? Karena himpunan A itu memasangkan tepat satu anggota di B. Jadi meskipun Z juga memasangkan di X, tapi kan tetap himpunan A itu memasangkan satu anggota di B. Selanjutnya, kenapa bukan fungsi? Karena pada himpunan A terdapat bagian yang tidak memiliki pasangan, yaitu pada bagian C, sehingga bukan fungsi karena harus memasangkan tepat satu anggota di B. Begitupun juga pada selanjutnya juga bukan fungsi karena Z tidak memiliki pasangan di himpunan B. Dari fungsi. Nah, apa saja sih unsur-unsur fungsi itu? Secara umum, unsur dari fungsi itu terdapat 3, yaitu daerah asal, kemudian daerah kawan, dan daerah hasil. Seperti yang tertera pada gambar, bisa dijelaskan bahwa himpunan A itu merupakan daerah awal, daerah asal, kemudian yang B itu adalah daerah kawan, sedangkan range atau hasil itu adalah terletak pada himpunan B. Di himpunan B itu terdapat daerah hasil atau range. Mengenai banyaknya fungsi, di sini terdapat pernyataan jika N dalam kurung A, himpunan A sama dengan N1 dan N dalam kurung B atau himpunan B sama dengan N2, maka banyaknya fungsi yang dapat dibuat dari A ke B sama dengan N2 pangkat N1. Nah, NA di sini itu kan banyak anggota dari himpunan A, kemudian NB sama dengan banyaknya anggota dari himpunan B. Contohnya itu seperti yang tertera pada layar. Sehingga penyelesaiannya kita pangkatkan karena himpunan A berjumlah 3 dan himpunan B berjumlah 2, maka dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Adalah mengenai korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu merupakan relasi sedemikian sehingga setiap anggota dari himpunan A dipasangkan tepat pada satu anggota himpunan B, begitupun juga sebaliknya, sehingga banyak anggota dari himpunan A dan himpunan B itu harus sama. Seperti pada contoh, keduanya itu memiliki satu anggota pada himpunan A dan himpunan B. Banyak dari korespondensi satu-satu merupakan N faktorial dari banyak anggota pada himpunan A maupun himpunan B seperti pada layar. Jadi misalkan 4 faktorial, ya 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24.